Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Untuk kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu nahwu menggunakan kitab Jurumiyah. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mengikuti pengajian ini, silahkan yang punya kitab persiapkan kitab Jurumiyahnya, masih halaman 5. Yang tidak ada kitab boleh untuk mencatat teks yang ada di layar kaca teman-teman semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang tanda-tanda isim, bahwa tanda-tanda isim itu ada 4. Yang pertama adalah i'rab khafad, yang kedua adalah tanwin, yang ketiga adalah masuknya alif lam, dan yang keempat adalah huruf khafad. Nah, sekarang pembahasannya khusus akan membahas tentang huruf khafad. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Wa hurufil khafdi, dan huruf khafad. Wa hiya, yaitu min. Yang pertama min artinya dari, maknanya ibtida. Wa ila, yang keduanya ila, artinya sampai atau ke, maknanya intiha. Wa an, dan yang ketiganya an, artinya dari, maknanya mujawaza. Wa ala, dan yang keempatnya ala, artinya di atas, maknanya isti'la. Wa fi, dan yang kelimanya fi, artinya di dalam, maknanya dzarfiyah. Wa rubba, dan yang keenamnya rubba, artinya sedikit atau banyak, maknanya at-taksir, at-taqlil atau at-taksir. Wal ba'u, dan yang ketujuhnya ba, artinya dengan, maknanya ilsaq. Wal kafu, dan yang kedelapannya kaf, artinya seperti, maknanya at-tashbih. Wal lamu, dan yang kesembilannya lam, artinya untuk atau memiliki, maknanya lil milki. Sekarang kita akan membahas tentang huruf khafad. Ada berapa huruf khafad ini? Yang pertama adalah min, artinya dari. Contoh, maknanya ibtida. Contohnya, sirtu minal baiti ilal masjidi. Saya berjalan dari rumah ke masjid. Yang jadi contoh mana? Minal baiti. Lihat sama teman-teman semuanya. Minal baiti. Al-baiti harokatnya apa? Kasroh. Nah, itu adalah salah satu tanda i'rab khafad. Ketika ada isim sebelumnya itu i'rab sebelumnya itu huruf khafad, maka isim tersebut menjadi khafad i'rabnya. Salah satu tanda i'rab khafad adalah kasroh. Minal baiti, itu yang menjadi contoh. Maknanya ibtida. Kita lihat artinya. Saya berjalan dari rumah ke masjid. Nah, maknanya ibtida itu artinya apa? Memulai. Berarti saya melakukan perjalanan itu dimulai dari rumah. Itu maknanya min. Yang kedua adalah ila. Ila artinya sampai atau ke. Maknanya intiha, batas akhir. Contoh masih itu. Sirtu minal baiti ilal masjidi. Saya berjalan dari rumah ke masjid atau sampai masjid. Yang menjadi contoh mana? Ilal masjidi. Lihat sama teman-teman semuanya. Al masjidi harokatnya apa? Kasroh. Yang membuat al masjidi kasroh adalah adanya huruf jar ila. Ketika huruf jar apapun itu masuk ke dalam isim, maka isim tersebut menjadi khafad i'rabnya. Salah satu tanda i'rab khafad adalah kasroh. Yang menjadi contoh tadi adalah ilal masjidi. Maknanya apa? Intiha, batas akhir. Kita lihat artinya. Sirtu minal baiti ilal masjidi. Saya berjalan dari rumah ke masjid atau sampai masjid. Berarti tujuan akhir ataupun batas akhir saya itu mana? Masjid. Itu makna intiha. Makna ila intiha itu. Wa an, dan yang ketiganya an. Kalau an artinya dari. Maknanya apa? Mujawazah. Contoh, romaitus sahma anil qausi.
Artinya roma itu melempar. Di sini mungkin melepaskan ya. Saya melepaskan anak panah dari busurnya. Menjawaza itu maknanya apa? Artinya apa? Melewati. Kita lihat apa pengertiannya. Saya melepaskan anak panah dari busurnya. Ketika saya melepaskan anak panah dari busurnya, berarti anak panah itu melewati busurnya enggak? Melewati. Itu maknanya. Yang jadi contoh mana? Anil qausi. Tuh lihat sama teman-teman semuanya. Yang menjadikan al-qausi kasroh, huruf akhirnya, huruf akhirnya itu kasroh, itu adalah an. Sehingga jelas bahwa huruf khafad menjadikan isim i'rabnya khafad. Itu an. Selanjutnya wa ala, dan yang keempatnya ala. Ala artinya apa? Di atas. Maknanya isti'la. Contoh misalnya ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Yang jadi contoh mana? Alal kursi. Lihat sama teman-teman. Alal kursi. Harokat akhirnya apa? Kasroh. Dan kasroh adalah salah satu tanda i'rab khafad. Berarti terbukti bahwa huruf khafad itu menjadikan isim i'rabnya menjadi khafad. Setiap isim ketika sebelumnya ada huruf khafad, maka isim tersebut menjadi khafad i'rabnya. Salah satunya dengan kasroh. Ajlisu alal kursi. Maknanya isti'la. Saya duduk di atas kursi. Ya, ini lihat buktinya seperti ini. Maknanya ya saya di atas. Ya. Lanjutkan. Wafi, dan yang kelimanya fi artinya di maknanya dzarfiyah. Contoh misalnya gini. Ata'allamu fil fasli. Saya belajar di kelas. Yang jadi contoh mana? Fil fasli. Lihat, kita tes ya. Fil fasli, harokatnya al fasli apa? Kasroh. Kasroh adalah sebagai tanda i'rab khafad. Yang membuat al fasli kasroh atau i'rab khafad adalah huruf fi. Maknanya apa? Di dalam. Saya belajar di kelas, berarti saya berada di dalam kelas. Maknanya fi itu di dalam. Selanjutnya warubba. Yang selanjutnya rubba nomor berapa ini? Nomor 6. Nomor 6-nya rubba maknanya bisa banyak, bisa sedikit. Itu tergantung konteksnya. Misal kalau sedikit ya at-taqlil, contohnya rubba rajulin karimin laqaituhu. Artinya apa? Sedikit orang dermawan yang saya temui. Yang jadi contoh mana? Rubba rajulin. Tuh lihat sama teman-teman. Yang menjadikan rajulin itu kasroh ten atau menjadikan i'rabnya itu menjadi khafad itu karena ada huruf khafad yaitu rubba. Maknanya apa? Sedikit. Sedikit orang dermawan yang saya temui. Selanjutnya wal ba'u. Yang ketujuhnya adalah ba. Ba itu artinya dengan, maknanya ilsok. Ilsok itu bisa diartikan menempel atau menyentuh, ya. Contoh misalnya seperti qata'tul lahma bisikin. Saya memotong daging dengan pisau. Yang jadi contoh mana? Bisikini. Lihat sama teman-teman. Lagi-lagi harokatnya apa? Kasroh. Dan kasroh sebagai tanda i'rab khafad. Yang membuat dia menjadi khafad, yang membuat as-sikin menjadi khafad itu adalah huruf jar bi. Maknanya ilsok, menyentuh. Ya kita kalau misalnya motong daging, kira-kira menyentuh dagingnya atau tidak itu sikinnya itu? Menyentuh. Ya. Selanjutnya wal kafu, dan yang ke-8-nya kaf. Artinya apa? Seperti. Maknanya at-tashbih, menyerupakan. Anti kasyamsi, engkau bagaikan matahari. Itu contohnya. Yang jadi contoh mana? Kasyamsi. Lagi-lagi dia harokat kasroh sebagai tanda i'rab khafad, yang menjadikan asyamsi khafad karena ada huruf khafadnya yaitu huruf ka. Mananya tasbih, menyerupakan anti dengan matahari. Itu maknanya. Selanjutnya wal lamu, dan yang terakhir adalah lam.
Artinya apa? Bisa memiliki atau untuk. Di sini kita contoh memiliki aja lah ya. Maknanya lil milki. Contoh misal hadzal kitabu li Muhammadin. Artinya apa? Buku ini milik Muhammad. Kita lihat yang jadi contoh mana? Li Muhammadin. Tuh lihat, lagi-lagi harokatnya apa? Kasratain. Sebagai tanda i'rab khafat. Yang menjadikan Muhammadin itu khafat adalah huruf khafat, yaitu li alamu. Maka kesimpulan untuk sementara bahwa huruf khafat itu ada 9. Yang pertama adalah min, yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelima fi, yang keenam ruba, yang ketujuh alba, yang kedelapan al-kaf, yang kesembilan adalah alamu. Wa huruful qasami, dan huruf qasam, huruf sumpah, wahya yaitu al-wawu, yang pertama wawu artinya demi, wal ba'u yang keduanya ba artinya demi, wat ta'u dan yang ketiganya ta artinya demi. Contohnya wallahi, billahi, tallahi. Artinya demi Allah. Semuanya sama. Ya. Nah, kesimpulannya bahwa huruf khafat itu ada 9 ditambah huruf qasamnya 3, berarti ada 12. Yang pertama adalah min, yang kedua ila, yang ketiga an, yang keempat ala, yang kelimanya fi, yang keenam ruba, yang ketujuh alba, yang kedelapan al-kaf, yang kesembilan al-lam. Huruf qasamnya ada 3, al-wawu, wal ba'u, dan wat ta'u. Itu saja dari saya mengenai huruf khafat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan betul-betul dan kita bisa mempraktekkan huruf khafat ini dalam menyusun kalimat. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.